Udah, mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan adik-adik semua, nama saya Novita Juliani Yasaro. Saya dari jurusan Teknik Informasi di LPPK Medika Wilayah Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyuluhan kesehatan HIV/AIDS. Mungkin ada semua, sebagian ada yang sudah tahu ya namanya HIV/AIDS apa. Ada yang tahu di sini? Ada yang tahu? Jadi hakikatnya HIV/AIDS di sini itu adalah penyakit kelamin ya. Di sini itu HIV/AIDS penyakit kelamin. Mungkin kalau seumuran adik-adik semua di sini belum ada yang terkena HIV/AIDS mungkin, tapi kita tidak bisa mendeteksi secara kasat mata. Oh, ini kena penyakit kelamin oleh HIV/AIDS, tidak bisa seperti itu. Tapi ada ujiannya masing-masing. Untuk tahun ini mungkin di mana di PMI Jombang ada tes HIV/AIDS gratis tahun ini, tapi di tahun depan bayar. Untuk HIV/AIDS ini itu kalau penyakit kelamin yang terjadi kebanyakan karena seks bebas sama narkoba. Jadi berarti mas dan mbaknya mungkin yang punya teman atau pernah ketemu sama orang yang terkena narkoba atau dia mungkin melakukan seks bebas bisa terkena HIV/AIDS. Jadi jangan kira orangnya ganteng, orangnya kaya, mungkin penampilannya berpaspor, pakai mobil, sepeda motor atau terus, tapi tidak memungkinkan kalau orang itu terkena HIV/AIDS karena pergaulannya. Makanya teman-teman semuanya kalau jajak mantu, temanmu, tanggamu atau siapa untuk main-main yang mungkin sampai tidak kenal, hati-hati karena bisa saja sampai dipengaruhi sama narkoba. Kenapa? Apa hubungannya HIV/AIDS dengan narkoba? Narkoba itu kan bisa menghilangkan kesadaran, ya kan? Nah, narkoba itu bisa menghilangkan kesadaran. Dengan tidak sadar itu, ketika bertemu dengan lawan jenisnya, mungkin cowok cewek atau cewek cowok, pikirannya langsung berkhayal. Seandainya umpama aku bela itu apa, asalnya seperti itu ya. Terus akhirnya mungkin kalau umpama ada kasus contoh, ada seorang cowok dia itu memakai narkoba, terus pikirannya berkhayal, akhirnya bertemu dengan seorang cewek itu mau diajak melakukan hubungan intim, akhirnya nggak mau karena pengaruh narkoba tadi, jadinya dia mau melakukan kekerasan. Nah akhirnya cewek dipaksa, ya kan? Dipaksa. Padahal posisinya pengguna narkoba itu juga mempunyai penyakit HIV/AIDS. Jadi cewek yang tadinya sehat, gara-gara dipaksa melakukan seks bebas itu sama yang pengguna narkoba, jadi mau nggak mau juga terkena HIV/AIDS. Ada yang ditanyakan? Jadi HIV itu sendiri namanya apa atau pengertiannya bagaimana? Nah, untuk HIV ini, HIV/AIDS itu virus yang masuk ke dalam tubuh. Virus yang masuk ke dalam tubuh yang menyerang sel-sel pertahanan tubuh. Kan di dalam tubuh sampai sebenarnya kan ada imun ya. Tahu imun? Apa itu? Imun itu kan sistem kekebalan tubuh. Itu dibentuk dari sana pertamanya lahir karena air ibu sampai sekarang terus dikasih imunisasi apa kemarin? Difteri, tetanus, terus waktu bayi dikasih BCG, hepatitis. Nah itu kan nah itu membuat dirinya malah semakin rentan dengan penyakit, gampang kemasukan penyakit kalau sudah kena penyakit HIV/AIDS. Jadi sampai semuanya hati-hati. Bukan karena seks bebas juga. Pengidap HIV itu bisa menularkan penyakitnya dengan berbagai cara lewat suntikan darah, transfusi darah kayak gitu ya. Jadi hati-hati. Kalau sampai semuanya mungkin kekurangan darah, terus dibawa ke rumah sakit, terus mendapatkan kiriman darah dari orang. Nah itu perlu untuk kita berhati-hati. Tapi tenang saja, sekarang di PMI sudah ada tes darahnya. Jadi kalau ada orang mau transfusi darah, mau menyumbangin darah, tapi dicek
Seperti itu Mbak. Jelas? Ada yang ditanya lagi? Apa perbedaan HIV dengan AIDS? HIV/AIDS, pertanyaan bagus sekali. HIV dengan AIDS itu memang berbeda ya. Untuk HIV ini adalah virusnya. Jadi kalau nanti ada badan PMI datang ke sini, apa bedanya HIV dengan AIDS? HIV itu virusnya, tapi kalau AIDS itu penyakitnya. Jadi jangan samakan HIV itu sama, jangan. HIV itu virusnya, kalau AIDS itu penyakitnya. Semuanya ini menyerang pada sistem kekebalan tubuh. Kalau sudah menyerang dalam tubuh, penyakit apapun pasti bisa masuk. Pastikan 100% bisa masuk dalam. Seperti itu. Ada tanyakan lagi? Itu mitos ya. Jadi berenang bersama. Jadi umpama sampai mungkin kan kita nggak mungkin ya ke Pantura terus ame jeblok nang gone kolam renang sama mesti di aku kan hari kita kan nggak mungkin seperti itu ya kan. Pasti otomatis kita seneng poin renang jeblok banyu jualan baju ya kan. Nah seperti itu. Tapi tenang saja untuk berenang bersama dengan pengidap HIV yang kita tidak tahu semuanya apa. Karena tidak melalui seperti itu ya cara penularannya. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi benar ya, gejala HIV/AIDS itu cara penularan itu ada 3. Dari transfusi darah, cairan kelamin, sama air susu ibu. Jadi hati-hati. Kalau ada ibu yang mungkin dia itu terkena penyakit HIV, mungkin karena seks bebas. Jadi kadang kan ada cewek yang belum menikah dia sudah hamil. Nah itu perlu hati-hati. Karena apa? Karena mungkin saja cowok yang pernah berhubungan dengan dia itu terkena HIV. Jadi mau nggak mau bayi yang mau dikeluarkan dari sang ibu itu pasti terkena HIV. Apalagi air susunya. Pokoknya orang yang menderita HIV seluruh tubuhnya, harganya, tempatnya itu terkena HIV. Jadi kalau orang terkena HIV mati itu rupanya pasti disemprot pakai antibiotik, disemprot semuanya. Boleh itu piring-piringnya, boleh tempat tidur, bantal, kasur, sepatunya semuanya itu kena semprotan disinfektan. Jadi biar steril. Jangankan semuanya, kuburannya itu juga disemprot. Karena saking mematikan HIV itu. Jadi hati-hati sampean. Masih umurnya masih muda, saya mohon bisa menjaga pergaulan. Jangan sampai gampang menerima rokok dari temennya. Karena rokok sekarang kan banyak mengandung narkoba, banyak mengandung psikotropika. Jadi dilihat-lihat. Mungkin ya lah, kalau kita beli sendiri langsung dari tokonya nggak apa-apa. Tapi kalau menerima dari teman, nah itu bahaya. Karena mungkin saja dari konsultasi kesampean itu udah disahkan sama sampai satu. Takutnya seperti itu. Nah makanya kalau umurnya masih SD itu kita lakukan berapa? Jadi paling tua ya berapa? 12. Umur 12 itu masih belum waktunya untuk merokok ya. Merokok itu mungkin nanti kalau udah habis SMA, kuliah ke atas itu mungkin bisa. Tapi ya baiknya tidak dilakukan merokok. Karena merokok itu takutnya gitu. Kalau udah merokok pasti gelem ngomong alkohol. Sampai tahu dia bintang. Ya, bintang. Itu 0% ya. Alkoholnya itu tertulis 0%. Tapi di situ ada kandungan alkoholnya. Jadi kebanyakan tuh apa ya? Bikin masuk. Jadi hati-hati. Tua-tua ogen, tua-tua aktifan juga bisa memasukkan. Karena yang air putih banyak juga bisa memasukkan. Jadi hati-hati. Makanya ya. Makanya komen yang kayak gini yang masih ganteng-ganteng imut amat Berarti dijaga dia jangan sampai badannya terkena penyakit. Kalau udah merokok, yang namanya paru-paru awalnya itu warnanya merah mati, karena merokok jadi warnanya hitam. Warna hitam. Pak satu puntung rokok kalau dicek di laboratorium itu bisa mengandung beberapa bahan-bahan kimia yang bisa merusak tubuh. Seperti tar, itu kan ada dalam kandungan rokok. Jadi hati-hati. Kalau sudah, kamu puntung rokok ya sudah. Jadi cewek itu ogah ya, merokok, tapi juga jangan pelit menutupi rokok itu mau. Seperti itu ya.
Oke. Mungkin cukup sekian penyuluhan dari saya. Apabila ada mungkin kekurangan, salah kata saya ngomong, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi tentang HIV/AIDS bisa langsung hubungi guru kalian masing-masing. Misal kalau di sini dia baru ya, kayak Pak Tres, Pak Sebok, Wono. Pak Sayuti, Halik. Pak Cip. Pak Cip. Nah itu banyak. Lumayan waktu yang terbaru gunakan untuk memanfaatkan yang sebaik-baiknya.